Assalamualaikum. Kita mulai kembali. Saya akan rekam kegiatan ini ya, sehingga apa yang saya jelaskan bisa Anda ulang-ulang nanti lewat link YouTube-nya. Jadi saya kirim ke link YouTube nanti ya. Nah, saya akan share screen tentang pembelajaran kita hari ini. Ini. Oke. Nah, topiknya tentu membuat dari pembelajaran yang sebelumnya, kita akan angkat kamus data dan sekalian kita akan praktikum bagaimana membuat tabel dalam Microsoft Access. Oke, nanti kita lihat ceritanya dulu. Nah, sekarang dalam hal ini masih menggunakan Access 2007 tidak terbatas. Masih bisa Anda gunakan nanti Access 2000 berapa saja. Tergantung komputer Anda di rumah dan laptop Anda. Yang penting Anda memahaminya. Good. Tampilan Microsoft Access itu tidak lain dan tidak bukan akan seperti ini. Kalau beda-beda sedikit itu hanya tampilan aja. Ya, mungkin ini 2007, nanti di 2000 berapa? 2010 beda tampilan lagi. Jadi itu yang mungkin mempengaruhinya nanti ya. Nah, jadi Anda lihat ini 2007 seperti ini. Oke. Nah, kemudian tampilan berikutnya juga setelah itu ini Anda harus memahami apa? Itu pelajaran kita kan dari awal tabel, lalu form, query, dan seterusnya nanti. Ya. Nah, bagaimana itu bisa kita capai dalam prakteknya nanti. Nah, lalu ada form, ada report. Oke, sampai ke situ nanti kita coba. Kemudian setelah report, page, makro, page tidak, tapi makro ya. Nah, modul tidak. Nah, lalu kita masuk ke database baru. Nah, dalam database baru apa yang harus Anda perhatikan? Nah, jadi kita buka nanti, saya demokan aja langsung nanti, membuat tabel bagaimana, blank ini dan segala macamnya, bagaimana nanti kita lihat. Ya. Nah, lanjut. Ini juga masih keterangan yang tadi, 9, 10. Ini juga keterangan dari menu-menu yang ada di sini. Ya, kadang-kala dijelaskan ini dulu, Anda ngawur jadinya enggak, tapi setelah dipraktekkan baru tahu nanti. Kenapa apa? Ini setelah kita membuat create database tabel, seperti ini tampilnya simpan di mana. Nanti Anda perhatikan dalam demo berikutnya. Nah, ini tampilan di 2007, nanti 2010 dan 2000 berapa nanti Anda perhatikan lagi. Ya, walaupun beda versi. Kemudian ini cara pembuatan tabel. Ya. Nah, ini ada yang seperti ini nanti kita demokan. Nah, nanti ada juga yang diambil dari yang sudah ada di sini by Wizard. Nah, tapi bagusnya yang versi bahasa Indonesia yang kita buat. Kita lebih jelas dan lebih tahu. Oke, tabel 15. Lalu nanti datanya kita isi atau value-nya kita isi. Ya. Nah, setelah kita isi, lalu kita mau mengimport data lain. Nah, ini kita abaikan dulu, ngambil dari Excel atau dari mana aja nantinya. Lalu 17. Nah, ini tipe-tipe data yang harus kita ketahui. Ada yang number, ada yang text, ada yang currency nanti. Nah, nanti saya jelaskan, namanya kamus data. Nah, kemudian tipe data yang berikut, ini ada yang teks, contohnya. Kalau nomor BP Anda itu bisa kita anggap teks dengan catatan, dia campuran, apakah angka, ada spasi, atau garis, dan titik. Tapi kalau kita ambil number, dia akan otomatis angka semuanya. Ya, dia akan otomatis angka semuanya nanti. Oke, kameranya bercanda pula, biar aja. Nah, kemudian karakter yang disediakan 255. Tapi karena digit NIM Anda itu hanya berapa? 12, 10. Ya, kita setting aja 10. Nah, tujuannya apa? Supaya pas dimasukkan seperti itu. Kalau kurang berarti salah NIM-nya atau nggak terekam nanti. Itu dia ya, jangan lupa Mbak. 16. Nah, ada juga yang tipe data memo. Ini teks dan number yang lebih panjang dengan catatannya seperti apa? 65.000 karakter gitu. Nah, saya juga belum pernah coba, paling saya menyebutnya hanya sebatas kegunaan baru. Ya, kalau mau nanti dicoba. Lalu angka itu juga bisa kita operasikan untuk proses perhitungan kecuali dengan uang. Gunakan nanti tipe data currency.
Jadi kalau uang ada spesialnya nanti. Nah, menyimpan 1, 2, 4, 8 bit properti. Nah, di mana field size ini nanti ada yang dikatakan dengan bit, integer, long integer. Nah, contoh-contoh ini gimana nanti? Lihat di dalam aplikasinya. Kemudian tipe data waktu dan tanggal, nanti secara otomatis bisa dilihat. Currency sudah otomatis uang. Auto number membuat nomor urut 1, 2, dan seterusnya. Auto number itu. Lalu yes dan no, ini pilihan. Atau true dan false. Atau nanti ada lagi istilah lainnya, female dan male. Atau L atau P. Gitu ya. Nah, kemudian tipe data yang berikut, hyperlink, dia link kemana yang kita maukan websitenya, langsung otomatis. Lookup wizard, ini juga menggunakan pengambilan dari combo box yang dibutuhkan, nanti dilihat di mana adanya. Kemudian constraint, ini yang primary key. Nah, ini kalau kita kasih primary key, dia tidak boleh 0. Nah, itu dia, nanti kita buktikan. Kemudian Unix, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada foreign key lagi. Jadi kalau dia sebagai foreign key, bagaimana dia nanti? 25 relasi yang pernah kita coba 3 tabel, lalu ada tabel relasi. Nah, dalam praktek hari ini kita belum mempraktekkan ini. Kemudian ini juga belum kita praktekkan, mungkin di minggu berikut baru. Setelah normalisasi baru kita, mungkin setelah UTS lagi. Dan linkkan tabel-tabel itu. Oke, itu action dari dari apa? Presentasi yang singkat dan padat, mudah-mudahan bisa dipahami, nanti Anda lihat lagi berulang-ulang. Oke, saya lanjut dengan sebentar. Nah, oke, lihat ini. Kemarin kita sudah belajar tabel. Di tabel contoh yang pertama nih, yang paling sederhana sekali. Kemudian kita sudah belajar ERD. Ya kan? Ini ERD gabungan yang seperti kemarin. Nah, ini yang saya cek kemarin ada yang salah. Ada yang tidak pakai garis di siku. Tindak. Di sini memang tidak. Ini juga 2 tabel yang sudah harus ada primary key. Coba lihat siapa itu kemarin yang sudah saya cek. Ada juga yang membuat di sini harus pakai garis. Ada yang tidak mampu ya seperti itu. Itu kesalahan fatal karena itu syarat penulisannya. Jadi tolong diingat untuk ERD, kalau dia primary key tulis pakai garis. Soal warna itu gampang. Ini di sini dia sebagai foreign key, jadi tidak pakai garis. Oke, nah, ini dia. Oh, soal posisi letak itu tergantung Anda aja menggambarkan. Yang penting mana dia yang pakai primary key, maka kita kasih garis. Nah, begitu juga di sini. Ini primary key ya di sini. Kalau dalam tabel usahakan primary key-nya ini di awal. Kemarin ada yang saya lihat di tengah. Itu yang dalam tabel. Nah, jadi usahakan di awal, lebih bagus. Lalu pas di relasi, kita tidak pakai garis. Nanti yang menunjukkan foreign key tadi. Oke, ini sudah kita pelajari. Lalu hari ini apa? Kamus data atau data dictionary. Dari mana datang-datang yang seperti ini? Sebelumnya kita harus mengenal ini. Ini bisa diabaikan dan tidak perlu Anda pikirkan. Field name. Nah, di mana kita menentukan field name? Field name itu datangnya dari tabel. Nah, ini kan kemarin sudah saya ada istilahnya. Kolom, atribut, garis miring, field name. Masih ingat? Nah, ini dia semuanya field name ini. Oke, saya kembali lagi, mohon diperhatikan. Jadi ini yang field name. Sekarang size, field size. Nah, saya bisa kembali ke tabel lagi. Ini berapa digit? Kalau yang punya Anda NIM-nya. Ini. Tadi berapa digit? 10 ya. Nah, berarti itu kita hitung. Kalau bisa NIM itu pas 10. Ya. Kalau nama ini tidak bisa dibuat 10. Karena ada nama Anda yang lebih dari 10. Lalu kalau saya buat 30, masih ada yang panjang. Maka kita harus meningkat nama yang lebih dari segitu lagi. Jadi itu yang harus dipahami. Alamat juga tidak menentu, ada yang pendek, ada yang panjang.
maka nanti bisa saya sediakan 30. Kalau lebihnya nanti berarti Anda singkat. Misalnya jalan, JL, simpang, sip, kena, dan seterusnya. Ya. Nah, seks ini bisa panjang, bisa pendek. Ya enggak? Kalau yang panjang apa? Laki-laki, perempuan. Saya singkat L, P. Tergantung Anda nanti membuatnya. Jadi kalau ambil yang panjang berarti berapa yang panjang? Laki-laki 9 digit ya. Perempuan berapa digit? P, rem. Nah, berarti 9, sama 9 ya. Oke. Agama. Nah, agama ada yang Islam pendek. Kristen Protestan berapa? Nah, ambillah 20. Kalau masih kurang tambah lagi kira-kira 25. Nah, itu settingan yang Zeiss tadi. Jadi kita mengira-ngirakan. Ya, kita menyediakan yang agak maksimal. Ya, untuk ini tadi yang primary key ini cukup dibatasi dengan sesuai kebutuhannya. Kalau nama ambillah yang menengah, jangan terlalu panjang pula, dipikirkan terlalu panjang hanya satu. Ya, nah itu yang harus kita perhatikan secara database. Karena ini juga mengingat apa? Memori. Kalau dipakai panjang sekali semuanya, itu jadi pemborosan, mubazir. Nah, itu juga harus perhitungan. Oke, sampai di situ sudah paham yang field name dan field size? Alah? Nah, lanjut, data tipe. Nah, data tipe gimana? Kita lihat tabel kembali. Nah, data tipe ini tadi saya sudah bilang, kalau angka, ini kan angka semuanya, tapi tadi saya bilang teks di awal. Kalau teks itu bisa kita campur, nanti bisa pakai titik, pakai spasi, atau pakai tanda underscore, dan pakai campuran. Itu dia, yang teks. Tapi kalau number, ya kita terpaksa angka. Jadi bagusnya yang mana Pak? Ini terpulang kepada Anda. Anda settingnya yang mana yang baiknya. Di database itu tidak memaksa. Oke, nama ini sudah otomatis teks. Nah, tadi sudah bilang, teks ini nanti kalau nama ambil aja 30, kalau ada yang panjang disingkat. Nah, kalau saya ambil rata-rata 10, otomatis semuanya kenakan nanti. Oke. Nah, ini alamat juga teks kena campuran. Ini teks juga, ini teks. Nah, ini yang date time. Kalau ada harga jual orang, berarti apa jenisnya? Orang dijual misalnya harga jenisnya ini apa tipenya? Currency. Kalau harga barang dibuat apa jenisnya? Currency. Nah, itu yang harus Anda pahami. Lalu nanti kalau mengusulkan foto gimana Pak? Ambil foto attachment nanti ada, pilihannya ada. Ya, kalau kita mau upload file gimana Pak? Nanti ada pilihannya juga. Nah, itu dia ya. Oke. Itu yang kita pahami saat sekarang. Field name, field size, itu tolong dipahami. Kemudian field size, data tipe. Nah, ini keterangan sama dengan keterangan ini atau description. Gimana buat dalam Microsoft Access itu juga bisa dibuat, tapi tidak wajib. Yang ini. Nah, ini seperti ini keterangannya. Keterangan dari ini aja, nomor BP atau NIM, ini Zeiss 8 dan PK itu primary key, ini keterangan dari ini sebenarnya. Pakai combo box, nanti bagaimana buat combo box. Lalu pilih nama file yang tersedia, dan seterusnya. Kira-kira dengan ini saya konversi menjadi kamus data, ada keraguan enggak bagi Anda? Silakan bertanya. Kalau nggak ada keraguan, saya lanjut. Ada keraguan? Jadi ingat, sekarang sudah minggu ketiga, Anda harus paham nanti mulai dari yang baik tabel kemarin, membuat apa lagi, ERD, kemudian kamus data, kemudian membuat Microsoft Access. Minggu depan normalisasi lain lagi cerita kita. Ada pertanyaan sampai sini? Ada enggak? Cukup? Nah, berarti pelajaran tambahan Anda hari ini satu ini. Dari sini, kan Anda lihat nih, tabel awalnya. Sudah itu ERD yang dirangkai seperti ini. Tabelnya dirangkai. Nah, kemudian kamus data, ya. Kemudian ini Microsoft Access-nya lagi. Jadi dari sini
kita akan berangkat ke Microsoft Access. Caranya ini, dalam Microsoft Access nanti Anda akan buat hal-hal yang seperti terkait di sini. Tabel, form, query, report, makro, dan menu. Switchboard Manager. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Kayaknya banyak yang tidur nih. Nah, enaknya ngajar mahasiswa seperti inilah. Kalau ada yang bertanya, berarti mahasiswa itu bisa dan pintar. Enaknya ngajar mahasiswa. Nah, paling nanti paslah dalam praktek, Pak, kok tadi lupa baca ya, Pak, baru ketahuan. Pak, kok tadi Bapak ya, tapi itulah sifat mahasiswa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut bagaimana membangun ini lagi dengan contoh satu tabel saja dulu. Nanti Anda coba, apakah Anda berhasil juga atau tidak. Sekarang perhatikan, yang praktek saya dulu. Nanti Anda lihat saya selanjutnya. Sebentar, ini saya stop. Saya akan buka Microsoft Access. Zoom ya, sorry. Nah, membuka Microsoft Access itu biasakan dari sini ya. Kadang-kadang ada di Anda nggak apa-apa. Kalau saya harus buka ini karena ada dua versi. Saya harus mencari Microsoft. Mana dia? Microsoft Office. Nah, karena saya ada dua versi. Nah, saya ambil yang mana lah yang cocok nih. Bagusnya yang ini aja dulu ya. Kira-kira Anda, Clara, di situ 2007 ada? Mana bagusnya yang saya pakai ya? Ya, saya nggak pula punya, tapi yang standar aja lah ya, nanti akan sama itu. Oke, ambil aja ini sama nanti. Lagi loading, mau nunggu sebentar. Berarti tidak bisa 2007, 2000 berapa saya punya ini? tadi ya. Oke, new blank. New blank. Sorry, biasanya lah. Oh, karena ganda ini. Karena ganda ya. Seperti ini aja dulu. Muncul seperti ini. Caranya akan sama aja. Blank database. Kemudian simpan nama database itu. Sekarang kuliah 3 ya. Ambil kuliah 3. Simpan di folder Anda nanti. Folder Anda tentunya disesuaikan di mana lokasi Anda ya. Kalau saya karena di laptop saya simpan di sebuah folder yang juga sudah saya standby-kan. Ini masih ini, lalu saya masukkan dalam minggu ketiga, lalu open, nama database-nya Kul 3 oke. Itu apa-apanya langkahnya. Wah, saya ngerekam lah tadi itu. Bagusnya lihat dulu ya, rekaman Anda nanti bisa itu. Bisa Anda lihat di YouTube saya. Nah, itu ya. Jadi begitu sudah seperti ini, kita create. Nah, muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu untuk penyimpanan nama tabel yang mau kita buat, klik kanan, klik kiri design view. Nama tabelnya kita anggap mahasiswa, saya singkat MHS. Oke. Nah, ini tampilannya. Ya. Tampilan tadi ini field name, ini data tipe, ini field size. Lalu nanti di mana description ini. Nah, oke. Ya, memang kecil yang nggak bisa saya perbesar. Nanti lihat aja link apa, link Zoom saya, link apa YouTube.
Ini kita buat name. Saya enter. Ini kebetulan otomatis auto number. Nah, begitu auto number, ini kita ganti. Pilihannya text, memo, number, date, time, currency. Pilihlah sesuai dengan kebutuhannya. Saya ambil teks. Size-nya berapa? 10 tadi ya. Nah, seperti itu. Kasih primary key, ini sudah otomatis. Kalau enggak, kita klik key ini. Lalu description, ini adalah sebagai PK. Nah, itu aja saya tambah keterangannya. Boleh diisi, boleh enggak? Sebaiknya enggak usah. Sementara. Berikut. Apalagi, tadi ada embel-embel saya juga. Saya mau menyimpan ini sebagai ininya. Pakai combo. Kombonya di sini saya ambil, combo box. Cari sumber barisnya, ada namanya dari mahasiswa. Tujuannya apa? Nanti kalau sudah isi data, kita bisa mudah melihatnya. Oke, name sudah. Nama, teks. Nah, ini nama mahasiswa ya, nggak usah saya beri. Nah, ini tersedia 255. Nah, berapa? Saya set 30. Oke. Berikut. Alamat, ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil, tidak ada masalah. Teks, ini juga boleh 30, 25, atau dan segala macamnya. Nah, apalagi tadi? Tempat lahir. Kalau saya buat T4 lahir. Itu kan kota ya, berarti masih teks. 25 saya buat. Kemudian tanggal lahir, nah, ini diperhatikan. Ini jenisnya bukan teks, tetapi date time diperhatikan, tapi bawahnya sepasang. Yang kita setting di sini formatnya adalah, nah, mana maunya? Short date, medium date, long date. Saya ambil yang short date aja dulu. Nanti otomatis pengisiannya sesuai bawaan komputer ini. Lalu di baris default value, di baris keempat, Anda harus ketik date, buka kurung, tutup kurung tanpa spasi. Tujuannya apa? Supaya dia sinkron dengan tanggal yang ada di sudut kanan komputer Anda ini. Tanpa kita isi, dia otomatis. Oke, itu untuk tanggal. Good. Sex, jenis kelamin. Ini teks, saya ngambil 1 digit. Nah, pahami 1 digit. Untuk 1 digit, kita bisa melakukan pemilihan combo box dengan seperti ini. Up, combo box. Pastikan di sini value list. Lihat pilihan-pilihannya. Pastikan di row source ini ada titik 3 buah, kita klik. Jenis kelamin yang pertama adalah M. Jenis kelamin yang kedua adalah F. Jenis kelamin yang ketiga jika ada di Indonesia kita buat C. Apa tuh Pak? Campuran. Campuran gimana Pak? Campuran F dan M. Nah, kalau ada yang lain lagi silakan ditambahkan. Kalau enggak boleh dikosongkan. Dan selanjutnya saya klik. Oke. Berikut, saya pindah. Saya masuk lagi untuk ini. Agama. Teks. Nah, ini berapa saya set? 25. Sama dengan sek tadi. Kita kasih combo box. Kemudian kita pilih value list. Kita klik titik 3 buah ini. Kita ketik Islam nomor 1, kedua Kristen, ketiga Hindu, keempat Buddha, kelima dan lain-lain. Pak, ada agama yang belum masuk, Pak? Nggak usah Anda pikirin lagi. Masukin aja yang ke nomor 5 itu. Oke, saya okekan. Nah, Anda mau tambah 1000 field name, silakan. Tetapi saya enggak nih, sampai sebatas contoh aja. Nah, ada beberapa hal lagi yang mungkin bisa saya tambahkan, yaitu prodi. Contoh, prodi masih teks ya. Nah, prodi, ada berapa prodi di D3? Saya ambil 30, nanti disingkat. Nah, langsung aja dipilih seperti ini tadi lagi combo ini. Nah, tambahin sini value list. Nah, yang pertama, Anda apa? Akuntansi ya? Akuntansi. Terus keuangan ada? Keuangan ada?
keuangan, pemasaran, kesekretariatan. Ada lagi enggak? Hah? Kalau ada bisa ditambah, kalau enggak cukup sampai di situ. Oke. Selesai. Nah, selesai itu apa? Boleh di-save, boleh tidak, karena dia otomatis. Tapi bagusnya Anda simpan juga kalau ragu. Nah, selesai pembuatan tabel, ini saya close. Close-nya boleh klik kanan close ini, boleh di sini, tapi jangan di sini. Ketik. Jelas Bapak-Bapak ya, boleh klik kanan close, boleh close di sini, lihat mau saya, boleh di sini, tapi kacau. Kalian nanti sekali Bapak, close tutupnya buka balik. Nah, saya ambil close ini aja. Nah, sekarang apa lagi? Tabel sudah, tadi sudah saya tayang apa yang mau kita buat. Ini kita open. Nah, ini mulai diisi. DP berapa? 19. 20. 2022. 45. Nama? Alamat? Huruf besar kecil enggak masalah. Tempat lahir, Padang atau singkat aja, main cepat. Tanggal lahir. Nah, ini setting. Bisa dirubah sini, bisa dipilih di sini. Kalau ini mundur lagi tahunnya. Kamu tanggal berapa lahir? Nah, bisa seperti ini. Bisa dengan mainkan itu tadi. 8 2001. Nah, jenis kelamin pilih sini. Agama pilih sini. Prodi pilih sini. Nah, jangan protes biarnya data sampel. Berikut itu satu dulu. Sekarang ini saya close. Sekarang kita buat apa lagi? Buat form. Klik dulu ini sehingga warna seperti ini, lalu create. Nah, Anda bermacam-macam, tapi yang kita ambil yang mana? Split form. Tampil seperti ini, style, lalu kasih lipsticknya sesuai dengan lipstick yang Anda pakai bagi yang cewek. Bagi yang cowok nggak ada lipsticknya, ini. Atau ini. Kalau ini janda muda. Kalau yang ini janda tua. Nah, kalau yang ini duda keren. Ada yang sudah duda di sini? Ada, saya. Nah, oke ya. Selesai ini simpan. Nah, simpan apa? Form input data mahasiswa. Nah, namaku boleh bebas, tidak harus seperti saya. Yang jelas form. Nah, oke kan. Selesai. Ini belum bisa diisi-isi tambah. Lalu ini lihat demo saya, ini saya close lagi. Saya suka shortcut itu ya. Itu. Nah, baru kita isi dengan cara double klik. Nama data gimana? Klik sini. Lihat di bawah ini. Nih. New blank record. Nah, lanjut berisi data. 20 berapa? 5 berapa? 4. Belakangnya 44. Nama? Karel. Alamat? Nah, lihat contoh ya. Siteba. Tempat lahir? Batam. Tanggal lahir? Oke, jenis kelamin, agama, nah tuh, selesai, lanjut new blank. Cukup demo saya seperti itu dulu. Sudah 2 pekerjaan, tabel, form, sekarang apa lagi? Query, perhatiin query. Create, nah, lihat menu-menu ini, query design. Untuk apa gunanya Pak? Lihat. Ini saya naikkan ke atas supaya kelihatan bagi Anda. Ini masih satu tabel, berarti kita add, close. Saya ingin membuat
klasifikasi query data ini nama mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Maka caranya double klik kiri tahan boleh, munculkan di sini boleh, lagi alamat ya. Nah, cara 3 macam. Nah, tempat lahir, tanggal lahir, save. Yang lainnya enggak saya abaikan karena saya membuat query untuk jenis kelamin. Saya simpan. Save. Ini saya buat query save. Saya okekan. Begitu saya okekan, kalau saya running dia belum baru sebatas ini. Yang query. Lalu supaya kelihatan bagaimana nanti klasifikasinya dalam bentuk jenis kelamin, kita buat reportnya, create. Oke, saya lanjut. Membuat report gimana? Ini langkah yang keempat, create report user. Nah, pastikan tadi pilihannya kebetulan query set di sini. Kalau enggak, nanti kita cari. Ya. Lalu ini kita butuh semuanya tadi, tinggal klik ini. Kalau nggak butuh, kita pulangkan ini lagi. Kalau butuh satu-satu begini. Lama jadinya. Next. Kita mau mengelompokkan tadi data mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Kita klik ini, kita ginikan. Sudah itu apa lagi? Next. Sudah itu apa lagi? Next. Sudah itu apa lagi? Pilihannya boleh ini, boleh ini, boleh ini. Tapi saya ambil yang ini. Bentuk ini, Pak Troy tahu? Tagak. Kalau landscape, man, datar. Karena datanya tidak perlu melebar, biar aja ini. Next. Ini sesuai selera Anda aksesorisnya. Ini lipstiknya juga. Mau yang bagaimana silakan dipilih. Ya. Nah, saya next saja. Ini dibuat rekap laporan data mahasiswa per sek. Nah, itu kalimatnya boleh diganti. Finish. Nah, ini kelihatan? Sudah kelihatan klasifikasinya? Nah, bisa saya edit main-mainkan lagi. Design view, bukan design view, design layout. Nah, supaya kelihatan lebih cantik, maka saya buat yang pakai bingkai. Gitu. Ini bisa saya inikan, kasih aksesoris warna supaya kelihatan. Ini bisa dilihatkan juga warna apa maunya. Nah, seperti itu. Nah, tergantung Anda nanti. Ini udah full Pak, di style. Nah, udah. Oke, selesai. Simpan lagi sudah diedit. Nah, sudah 4 pembelajaran yang harus kita pahami. Nanti pekerjaan Anda membuat 2 query lagi. Query apa? Query data mahasiswa per agama, per prodi. Gimana Anda harus bisa. Oke, saya close all ini. Lanjut, apalagi makro dan menu. Ya, perhatikan, gampang. Untuk buat makro, untuk memudahkan jembatan menu, create makro. Pastikan lihat ini ya. Ini kita tekan O, klik ini, open table. Pilih di sini namanya mahasiswa. Simpan dengan gambar disket diklik, lalu M makro, T tabel, MHS. Saya makro 1. Lanjut, makro berikut. Makro apa lagi? Sama dengan yang tadi. Tekan O, form. Pilih di sini, form apa tadi namanya? Form input data mahasiswa. Oke, simpan. M, makro, F, form, input. Nah, nama itu boleh dimainkan, tapi paham. Berikut, create makro, ini open lagi. Open apa lagi? Ada yang tahu? Open query. Query apa yang kita cari?
query sex. Simpan M makro, Q query, sex jenis kelaminnya. Oke, satu lagi. Create makro, open apa lagi? Report, lalu cari di sini. Nah, rekap laporan. Simpan M makro, R report, rekap saja boleh. Oke, semua makro sudah tersedia dan terhubung nanti dalam sebuah menu. Gimana caranya lagi? Satu tahapan terakhir, buat menunya database tool, Switchboard Manager. Jawaban ini yes. Saya nggak tahu nih nanti di komputer ini lancar nggak ini. Setelah muncul ini, nah perhatikan close, new, edit, delete, make default. Sekarang Anda edit bukan new. Ini tampilannya. Apalagi new lagi. 3 lapis jendela yang harus Anda pahami. Di sini apa yang kita buat teksnya? Buka tabel mahasiswa, saya singkat aja. Komen, klik di sini. Mana dia tadi? Run makro aja nggak kelihatan ya. Nah, ini run makro ya. Pilih run makro. Makro apa tadi yang sudah kita buat? MT mahasiswa. Sesuaikan namanya. Klik OK. Lanjut, new lagi. Apa lagi namanya? Nama bisa dimainkan. Display form input. Nah, lalu ini run makro lagi. Selalu cari run makro di situ. Makro apa? Makro apa yang cocok? Input F ya. Oke, lanjut. New lagi. Do query sex. Lalu di sini run makro. Ingat nama ini bebas ya, nggak harus seperti saya. Run makro otomatis pilihannya karena buat makro. Ini dipilih sesuai yang sudah kita buat. Kalau enggak kacau nanti. MQ sex. Lalu kita klik OK. Nah, segitu. Oke, sebentar. Oke, saya lanjut. Apa lagi yang belum? Berapa lagi? Yuk. Nah, makanya tadi saya sengaja buat zoom ya supaya Anda bisa lihat rekaman saya. Kalau enggak kacau nih. Ini dasarnya ya memang enggak kelihatan, enggak bisa dibesarin, memang seperti ini keadaannya. Oke, ini kita terakhir buat apa lagi? Nah, itu bahasa Minang boleh dibuat cek kok. Caliak itu bahasa Kelumbu, ada orang Kelumbu sekolah. Caliak laporan mahasiswa per seks. Sudah. Lalu ini run makro. Lalu ini MR rekap. Oke, sudah selesai pilihannya. Terakhir apa? Terakhir untuk keluar dari sistem. Gimana caranya? New. Lihat yang keluar kayak exit lah selesai. Tapi masih bingung, Pak. Lalu ini apa lagi? Mau tidak mau saya harus exit. Nah, bingung itu yang harus Anda coba. Anda harus bisa yang itu. Ini belum sulit. Sulitnya gimana nanti kalau sudah buat rumus? Sulitnya kapan lagi? Waktu UTS ini yang akan Anda buat yang menggunakan rumus. Tidak boleh sama satu sama lain. Harus punya aplikasi sendiri. Nah, itu yang ujian Pak. Siap-siap aja lah. Ini saya close. Ini saya close. Lalu apa lagi Pak? Sudah selesai? Sudah. Tapi pekerjaan kita apa? Kita tersentral dari menu saja lagi. Apa nama menunya? Switchboard. Double klik sini, keluar ini. Mengawal lagi. Buka ICO tambah isi data. Buka ICO tambah isi data. Buka menu lihat do query. Setelah input tentu bertambahnya. Lalu ini saya lihat laporan. Karena ini data masih itu juga. Nah, kalau Anda mau tes bisa. Tapi lihat permainan saya menunjuk contoh tambah data ya. Saya tambah data di sini. Ya, saya tambah data di sini. Nah, lalu name-nya 2005 berapa yang ujung merah? 39 nama Arka. Nah, alamat
Gimana tabingnya? Rano Raya, Penario Soekarto 3 atau yang dekat ke tukang miso, Mas Tris? Kamu harus ketemu dengan saya di situ ya. Saya tidak tahu. Tempat lahir Padang. Anak siapa kamu? Berapa? ...2022. Jenis kelamin yang ini yang belum tadi. Agama ini oke. Prodi sesuai Anda akuntansi. Oke, saya tambah lihat ya. Ini saya tambah di sini. Sudah saya tambah lalu saya lihat query check kok belum berubah. Lalu saya klik laporan kok belum berubah. Saya lihat di tabel mahasiswa kok belum bertambah. Lalu bagaimana caranya? Setelah kita tambah tadi baik di form maupun di tabel, kita harus close all. Setelah close all, jalankan menu, langsung sih celik kalau berubah. Sekian, any question? Saya pulang lagi. Nah, agak taman doang kan? Kepatang-kepatang sudah santai, kini agak maleleh menceliak emang. Ya enggak? Lebih bisa itu enggak? Saya stop Zoom saya ya, supaya enggak masuk cerita-cerita lain. Ini ada rekaman, makanya saya stop. Stop.